Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipti Zakaria dari kelas 1G nomor absen 7. Ini saya akan menjelaskan tentang persediaan. Yang pertama, definisi persediaan. Persediaan adalah barang yang dibeli untuk disimpan dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dan sifat barang kepada konsumen. Sedangkan dalam perusahaan industri atau manufaktur, persediaan adalah barang yang dihasilkan setelah diproses atau diproduksi terlebih dahulu, lalu kemudian dijual ke konsumen. Jadi pernyataan yang pertama itu biasanya terjadi di masyarakat sekitar. Kemudian tujuan persediaan, menghilangkan risiko keterlambatan barang tiba. Jadi apabila eh, terjadi keterlambatan barang tiba, maka suatu perusahaan tidak akan kocar-kacir untuk memenuhi suatu permintaan. Yang kemudian yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Ketika permintaan naik, maka persediaan yang dibutuhkan juga naik. Jadi di sini diperlukan persediaan barang dagang. Kemudian menjaga keberlangsungan produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Jadi persediaan di sini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan produksi. Kemudian memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada konsumen dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jadi untuk meningkatkan suatu kualitas dan kuantitas suatu produk, maka diperlukan persediaan barang yang baik. Kemudian jenis persediaan barang. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 14 tahun 2012 oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, jenis persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Jadi pernyataan ini biasanya terjadi di masyarakat seperti orang yang menjual sembako. Kemudian persediaan juga mencakup barang yang jadi yang telah diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa. Menurut Lender dan Hazel pada tahun 2005, berdasarkan proses manufakturnya persediaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu persediaan bahan baku, raw material inventory, yaitu persediaan yang dibeli tetapi tidak diproses. Persediaan ini dapat digunakan untuk mendekouple atau memisahkan para pemasok dari proses produksi. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau working in process inventory, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami beberapa perubahan tetapi belum selesai. Adanya work in process disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk yang disebut juga siklus waktu. Mengurangi siklus waktu berarti mengurangi persediaan barang. Kemudian yang keempat, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi, maintenance, repair, operating, and MRO. Pemeliharaan, perbaikan, operasi digunakan untuk menjaga agar permesinan dan proses produksi tetap produktif. MRO tetap ada karena kebutuhan dan waktu pemeliharaan dan perbaikan beberapa peralatan tidak diketahui. Kemudian yang terakhir, persediaan barang jadi, finished good inventory, yaitu produk yang sudah selesai dan menunggu pengiriman. Barang jadi bisa saja disimpan karena permintaan pelanggan di masa depan tidak diketahui. Jadi ketika barang telah jadi, maka barang itu akan disimpan sebagai permintaan yang permintaan konsumen yang akan datang. Kemudian metode pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem pencatatan persediaan secara perpetual. Dalam sistem pencatatan persediaan perpetual, seluruh kenaikan dan penurunan dalam persediaan dicatat dengan cara yang sama dengan pencatatan kenaikan dan penurunan dalam kas. Akun persediaan pada awal periode akuntansi menunjukkan persediaan tersedia pada tanggal tersebut. Pembelian dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit kas atau utang usaha. Pada tanggal terjadinya penjualan, harga pokok penjualan dicatat dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Kemudian, metode pencatatan persediaan secara periodik atau fisik.
Saat sistem pencatatan persediaan periodik digunakan, hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat harga pokok penjualan. Pada akhir periodik akuntansi, penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan harga pokok penjualan. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara metode periodik dan metode perpetual. Jadi ketika pembelian barang dagang, maka dalam metode periodik pembelian diletakkan di debit, kemudian terjadi pengurangan pada kas. Sementara untuk metode perpetual ditulis sebagai persediaan barang dagang bertambah, kemudian kas mengalami pengurangan. Kemudian apabila terjadi pengembalian suatu barang dagang akibat kerusakan ataupun terjadi hal-hal yang lain, maka dalam akun periodik ditulis kasnya bertambah, kemudian dalam letter pembelian terjadi pengurangan. Dalam metode perpetual, kas mengalami penambahan, kemudian persediaan barang dagang mengalami pengurangan. Jadi di sini kita bisa lihat beberapa perbedaan secara mendasar dalam metode periodik dan perpetual. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.